Berhasil mengendus keberadaan bandar narkoba kelas kakap, tim Opsnal Satres Narkoba Polres Darmasraya menggerebek salah satu rumah kontrakan di Kota Baru, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Pelaku yang telah diburu selama 2 bulan ini tak berkutik saat dibekuk petugas. Bandar narkoba berusia 30 tahun ini dikenal licin dan selalu berpindah tempat agar bisnis haramnya tak terendus polisi. Dari tersangka, petugas mengamankan barang bukti 2 paket narkotika jenis sabu beserta bong alat hisap dan timbangan digital. Atas perbuatannya, pelaku diancam hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Aksi pencurian celengan gagal, remaja 19 tahun diamankan dari amukan massa. Sementara baru seminggu menghirup udara bebas, remaja 19 tahun ini kembali berurusan dengan hukum. Kali ini pelaku tertangkap tangan saat berusaha mencuri celengan di Masjid Nurul Falah, Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Gerak-gerik mencurigakan pelaku yang berkali-kali masuk mengambil air wudhu terekam kamera pengawas masjid. Kecurigaan warga terbukti saat pelaku berusaha membuka kotak amal. Tanpa menunggu lama, warga langsung meringkus pelaku dan nyaris menghakiminya. Penangkapan pun viral di media sosial. Dari pengakuannya kepada polisi, pelaku menggunakan hasil curian untuk bersenang-senang demi kepentingan pribadi. Inilah aksi pemukulan seorang pria pengguna kendaraan roda 4 terhadap petugas pengisian bahan bakar umum atau SPBU di wilayah Sampang, Madura, Jawa Timur. Insiden berawal saat korban sedang mengecek barcode yang telah diserahkan pelaku. Tiba-tiba barcode yang diajukan pelaku tidak sinkron dengan plat nomor mobil yang digunakan, sehingga korban tidak bisa melakukan pengisian BBM kendaraannya. Merasa kecewa, permintaannya ditolak, membuat pelaku emosi dan ia langsung memukul korban. Pukulan pelaku kemudian mengenai wajah bagian samping mulutnya. Korban berupaya melawan, namun aksi perkelahian mereda setelah teman pelaku dan petugas SPBU yang lain melerainya. Usai pelaku melakukan tindakan kekerasan kepada korban, pria menggunakan kopiah hitam langsung pergi meninggalkan TKP. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, unjuk rasa penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi tambang nikel di Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara berlangsung ricuh. Massa mendesak segera ada penetapan tersangka dalam perkara yang merugikan negara hingga 5,7 triliun rupiah tersebut. Bersama saya Reni Arumsari, inilah iNews Malam selengkapnya. Silakan masing-masing di depan mobil masing-masing koordinator. Massa yang tergabung dalam Garda Muda Anwar Sultra berupaya mendobrak pintu gerbang kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Senin siang. Sejumlah peserta aksi bahkan mencoba merangsek masuk dengan memanjat pintu gerbang kejaksaan. Aksi memanas karena massa emosi. Tidak ada satupun perwakilan kejaksaan yang menemui peserta aksi. Bahkan pintu gerbang ditutup rapat. Dalam unjuk rasa ini, massa mendesak Kejati Sultra segera melakukan penetapan tersangka terhadap Komisaris Perusahaan Tambang Nikel PT Lau Agung Mining dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan korupsi tambang nikel di Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara, yang merugikan negara hingga 5,7 triliun rupiah. Sejumlah perwakilan aksi akhirnya diizinkan masuk ke dalam kantor Kejati Sultra. Ketegangan pun sempat terjadi saat proses dialog antara perwakilan aksi dan penyidik kejaksaan. Tidak bisa langsung dengan penting. Kita tersangka. Oke, sekarang apa selanjutnya, Bang? Sekarang saksi tindakan keseluruhan. Penyidik kejaksaan pun memastikan proses hukum dugaan tindak pidana pencucian uang dan korupsi tambang nikel terus diusut dan sudah masuk tahap penyidikan. Itu sudah naik ke tahap penyidikan. Nah, sebelumnya sudah tahap persidangan sekarang.
Yang itu window aja dengan Glenn yang merupakan rentetannya. Untuk Tanlepin sudah dalam penyidikan. Sekarang tim penyidiknya sedang melakukan pemeriksaan di Jakarta. Setelah tercapainya kesepakatan antara pengunjuk rasa dan penyidik Kejati Sultra, massa akhirnya membubarkan diri. Namun mereka berjanji akan kembali berunjuk rasa jika tuntutannya tak dipenuhi. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula, iNews melaporkan. Pemirsa, keributan terjadi saat sejumlah awak media mencoba meliput sebuah ruko yang diduga menjadi tempat penyaluran tenaga kerja bodong. Seorang pria yang tidak diketahui identitasnya tiba-tiba mengamuk dan menghalang-halangi wartawan yang tengah mencari berita. Keributan terjadi di Ruko Plaza Bekasi Jaya, Arenjaya, Bekasi Timur. Sejumlah wartawan yang tengah meliput lokasi yang diduga menjadi tempat penyaluran tenaga kerja bodong tiba-tiba dihadang oleh pria tak dikenal. Selain memaki, pelaku juga sempat mengancam wartawan yang berujung pada ketegangan. Kericuhan baru mereda setelah seorang warga berusaha menarik dan menjauhkan pelaku dari lokasi ruko. Sementara menurut warga, ruko tersebut baru beroperasi sekitar 2,5 bulan dan dalam sehari ada saja yang datang ke ruko untuk mencari pekerjaan. Para pencari pekerjaan tersebut diiming-imingi langsung masuk dan bekerja setelah membayar sejumlah uang mulai dari Rp600.000 hingga jutaan rupiah. Kegiatannya apa Pak dia? Ya, nerima lamaran kerja, dijamin masuk. Sehari berapa orang Pak yang untuk melamar pekerjaan ini Pak? Ya, paling sedikit, pokoknya di atas 5 Pak. Di atas 5? Iya, paling sedikit 5 orang kok saya perhatiin gitu. Usai keributan, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan. Namun ruko berlantai 2 tersebut sudah kosong dan dikunci dari luar. Ya, kami yang punya lokasi ya, domisili ada di Kota Bekasi dan kami melakukan langsung ke lapangan. Ternyata di lapangan kita tidak bisa nih, sudah disegel, tidak bisa nemuin orangnya. Nah ini jelas-jelas bodong, kalau orang yang berizin tidak akan lari. Pihak Disnaker juga belum bisa melakukan penindakan karena tidak ada data baik dari lingkungan atau dari izin usaha. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang pria babak belur usai diajar warga Taman Sari, Jakarta Barat. Aksi main hakim sendiri itu lantaran pria tersebut diduga maling motor. Gila, bawa saja lu. Mau ngapain? Gila. Seorang pria diduga maling motor ini tidak berkutik diajar warga Jalan Kesejahteraan Taman Sari, Jakarta Barat. Warga yang emosi terus menghakimi pelaku hingga babak belur. Aksi warga ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, saat digeledah, dari tangan pelaku ditemukan sebuah celurit dan kunci letter T. Pria ini tertangkap karena menabrak pengendara lain namun berusaha kabur dengan motor curiannya. Jadi dia pas pintu ke sana, dia muter ke sini dia ke kanan. Dia terburu-buru nabrak kan teman saya sedang lagi yoga berdua. Nabrak, saya berhenti minta tanggung jawab. Yang tidak ada respon, buat tanggung jawab dia mau kabur, dia cegat. Nggak tahu dia ada punya bukti, barang-barang terbukti yang melanggar aturan. Celurit dan kunci T. Nah, gitu doang. Guna kepentingan penyidikan, pelaku selanjutnya dibawa ke Mapolsek Taman Sari, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Komnas HAM Papua terjebak baku tembak antara polisi dan KKB di distrik Moskona, Teluk Bintuni. Peristiwa itu terjadi di distrik Moskona saat rombongan berupaya mencari Kasat Reskrim Polres Bintuni yang menghilang. Rombongan yang membawa Ketua Komnas HAM perwakilan Papua harus berlindung saat ditembaki KKB di Sungai Rawara, distrik Moskona, Teluk Bintuni. Kontak senjata terjadi
Setelah tim gabungan dari Brimob melakukan tembakan balasan, KKB yang terus terdesak akhirnya mundur ke dalam hutan. Kurang lebih pas jam 7:10 kami ditembak oleh kelompok sipil bersenjata. Kami berlima, syukur bisa selamat melakukan perlindungan diri, 4 kali ditembak dan syukur mendapat perlindungan dari anggota Brimob melakukan tembakan balasan dan kami bisa selamat di sini. Seluruh rombongan berhasil selamat dan dievakuasi ke distrik Moskona, Teluk Bintuni. Perwakilan Komnas HAM berada di lokasi untuk mencari Ibtu Tommy Marbun, mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni yang hilang sejak 18 Desember 2024 yang lalu. Dari Bintuni, Papua Barat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, aksi para pelaku curanmor di Depok, Jawa Barat kian meresahkan. Kali ini motor milik polisi digasak pencuri saat terparkir di garasi rumah di wilayah Sindang Karsa, Tapos, Kota Depok. Inilah detik-detik pencurian motor milik seorang anggota polisi yang tengah terparkir di halaman rumahnya. Modus yang digunakan pelaku pun cukup nekat, yakni dengan merusak gembok pagar dan membawa kabur motor yang terparkir di garasi rumah. Pencurian pertama kali diketahui orang tua korban, Amandur Rahman, saat hendak ke masjid untuk sholat subuh. Ia mengaku terkejut melihat pintu pagar rumahnya dalam kondisi terbuka. Setelah ia periksa, ternyata motor milik anaknya sudah hilang dari garasi rumahnya. Waktu sebelum subuh jam 4 kurang berapa gitu. Kita kan kata mau berangkat ke musola. Tahu-tahu kan pintu udah terbuka. Kunci dibuang udah. Gemboknya juga rapi, pintu gemboknya enggak ini kayak yang dibuka gitu aja. Peristiwa ini semakin menambah daftar panjang kasus pencurian sepeda motor yang belakangan kerap terjadi di Kota Depok. Polisi diharapkan untuk segera meningkatkan patroli keamanan lantaran aksi curanmor di Kota Depok kian meresahkan warga. Pemirsa, terjebak air bah, 7 orang wisatawan harus dievakuasi tim SAR saat berwisata di kawasan Sungai Bangek, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Proses evakuasi 7 wisatawan berlangsung dramatis. Nah, ini yang tadi itu kan dilawan. Dengan menggunakan tali, sejumlah petugas gabungan dari Rescue Basarnas, BPBD, PMI, TNI, Polri, dan masyarakat mengevakuasi satu persatu wisatawan yang terjebak air bah saat berwisata di kawasan Sungai Bangek, Kota Padang, Sumatera Barat. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena debit air sungai yang cukup deras sehingga menyulitkan petugas. Proses evakuasi berlangsung hingga 2 jam. 7 orang wisatawan tersebut berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Sebelumnya, ke-7 orang wisatawan tersebut berwisata ke Sungai Bangek. Namun ketika hendak kembali pulang, debit air sungai tiba-tiba meluap akibat hujan deras yang mengguyur hulu sungai hingga mereka terjebak. Setelah kami tanya ke si supir langsung, beliau melaksanakan aktivitas mandi di lubung laut di atas. Jadi beliau berangkat sekitar pukul 14 sampai di posko, kemudian naik ke atas sampai di tempat pemandian sekitar pukul 14.30. Jadi setelah beliau mandi, kemudian turun dan cuaca di hulu sudah hujan, kemudian terjebak. Kalau untuk kondisi survivor waktu pas ditemukan ini seperti apa, Dan? Kalau untuk kondisi alhamdulillah semuanya sehat, aman, tetapi ada dari 7 survivor tadi ada yang tidak bisa berenang. Jadi beliau memutuskan untuk bertahan menunggu. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.